Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memparodikan tentang kinerja piutang terhadap perusahaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian piutang. Piutang adalah klaim yang dimiliki seseorang atau badan usaha terhadap orang lain atau badan usaha lain yang berhutang atau memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang terhadapnya dalam jangka waktu tertentu. Piutang termasuk sebagai salah satu aktiva lancar dalam neraca perusahaan. Hal ini memiliki fungsi penting bagi perusahaan karena bisa berperan sebagai modal pinjaman. Karena itu, piutang bisa berfungsi untuk menjaga kelancaran sebuah bisnis dan dimanfaatkan untuk operasional dan pengembangan dari sebuah perusahaan. Fungsinya yang penting bisa menjadi pilihan bagi perusahaan sebagai pilihan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu, cara mengatasi piutang usaha atau dagang tidak tertagih. Yang pertama, melakukan follow up. Dengan melakukan follow up terhadap yang belum dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan, maka potensi untuk dibayarkan lebih besar. Barangkali pihak yang terutang lupa jika masih memiliki jumlah yang harus dibayarkan, sehingga tidak sampai menjadi piutang yang tidak tertagih. Yang kedua, berikan denda keterlambatan. Dengan memberikan denda keterlambatan, pastinya akan membuat pihak yang memiliki utang berpikir dua kali saat akan telat membayar hutang. Yang ketiga adalah blacklist konsumen yang menunda pembayaran. Jika kedua langkah sebelumnya sudah dilakukan semua, tetapi tetap saja utang tidak terbayarkan, maka lebih baik perusahaan melakukan blacklist kepada konsumen yang sering menunda pembayaran hutang. Halo, apakah benar dengan KKP Sasmita? Halo, iya betul dengan KKP Sasmita. Saya ingin melakukan pemeriksaan terkait dengan piutang perusahaan kami. Apakah bisa dijadwalkan? Baik akan segera kami jadwalkan ya. Mohon ditunggu info selanjutnya. Baik, terima kasih. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Ibu, saya dari tim Auditor. Saya ingin melakukan pemeriksaan terkait piutang pada PT Miranda Negara. Silakan. Terima kasih. Bisa kita mulai dengan pemahaman umum tentang bagaimana proses piutang dikelola? Tentu piutang dikelola oleh bagian dinas dan penagih kami. Dinas bertugas mencatat, sementara penagih memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Baik, bisa dijelaskan bagaimana alur piutang pada saat penjualan hingga pelunasan dilakukan? Oke, setelah penjualan, invoice diterbitkan oleh bagian kami dan dikirimkan oleh pelanggan. Kami mencatat dirikan pembayaran di sistem. Jika pelanggan belum melunasi hingga jatuh tempo, penagihan akan melakukan follow up. Ya, tugas kami mengingatkan pelanggan yang belum melakukan pembayaran melalui telepon atau email. Jika belum melakukan pembayaran setelah beberapa pertemuan, kami akan menginfokan referensi dan juga diri untuk menjadikan Bagus. Saya ingin melihat daftar piutang per akhir bulan lalu. Ada beberapa pelanggan yang ingin saya tinjau lebih jauh. Baik, setelah diperiksa, saya menemukan perbedaan data piutang pada salah satu pelanggan, yaitu PT Permata, di laporan finance. Jumlah piutang yang tertunggak sebesar 100 juta, namun di laporan penagihan hanya tercatat 70 juta. Bisa dijelaskan mengapa ada perbedaan ini? Ini aneh. Di sistem kami ini tercatat jelas 100 juta dan semua pembayaran yang diterima sudah pernah diproses. Menurut catatan kami, pelanggan hanya menunggak 70 juta. Mungkin ada beberapa pembayaran yang belum diperbaiki. Baik, sepertinya kesalahan dalam pencatatan. Saya perlu melihat dokumen penagihan dan bukti pembayaran dari pelanggan ini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tentu, saya akan segera mengirimkan seluruh dokumen penagihan dan bukti komunikasi dengan pelanggan. Saya lihat dari dokumen bahwa pelanggan mengklaim telah membayar 30 juta 2 bulan lalu, tapi pembayaran ini belum tercatat di sistem finance.
Bisakah kita menghubungi pelanggan untuk verifikasi? Baik, bisa. Mari kita hubungi PT Permata untuk klarifikasi. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ini kami dari PT Permata, ada yang bisa saya bantu? Kami ingin menindaklanjuti pembayaran yang Anda sebutkan telah dilakukan 2 bulan lalu sebesar 30 juta. Kami belum menemukan catatan pembayaran tersebut di sistem kami. Ya betul, kami telah membayar 30 juta rupiah 2 minggu yang lalu pada tanggal 15. Jika butuh bukti transfernya, saya akan kirimkan. Baik, kami akan sangat menghargai jika bisa mengirimkan bukti tersebut. Ini akan membantu kami menyelesaikan ketidaksesuaian dalam catatan kami. Terima kasih. Oke, setelah melihat bukti transfer, ternyata benar pelanggan telah membayar. Namun ada kesalahan dalam catatan kami dan pembayaran tersebut belum dimasukkan ke sistem. Ini menjelaskan perbedaan antara laporan penagih dan finance. Jadi selisih ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara penerimaan pembayaran dan pembaruan data di sistem. Saya akan mencatat ini sebagai temuan dalam laporan audit. Baik, terima kasih atas temuan hari ini. Kami akan memastikan bahwa proses pencatatan pembayaran lebih akurat lagi di masa depan agar tidak terjadi lagi selisih seperti ini. Baik, saya akan melaporkan temuan ini beserta rekomendasi perbaikan agar lebih terkoordinasi antara penagih dan finance. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. I